Perkenalkan, nama saya Dina Syara dengan NIM A1S123-103. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang komunikasi antar pribadi. Yang pertama, materi tentang konsep dasar komunikasi dengan topik pengertian komunikasi, komponen komunikasi, diri dalam komunikasi, persepsi, mendengarkan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan seterusnya melalui penggunaan simbol, kata, angka, grafik, dan lain-lain. Komponen komunikasi, komunikator, pengirim pesan, isi pesan yang ingin disampaikan, saluran, media yang digunakan untuk penyampaian pesan, penerima pesan, umpan balik, respon yang diberikan oleh penerima pesan, latar belakang atau situasi di mana komunikasi terjadi. Diri dalam komunikasi. Dalam komunikasi interpersonal, maka tercipta persepsi yang terang benderang tentang keberadaan orang lain, juga sekaligus pengungkapan yang benar terhadap persepsi diri sendiri. Oleh karena itu, keterbukaan untuk mengungkapkan diri, memberikan umpan balik dalam komunikasi sangat penting. Persepsi adalah proses kognitif yang dialami tiap orang dalam proses pemahaman informasi mengenai lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, serta penciuman. Cara mendengarkan yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif dalam komunikasi interpersonal adalah berikan perhatian penuh pada pembicara, jangan mengganggu pembicara, berikan umpan balik yang tepat, gunakan bahasa tubuh yang mendukung, jangan membuat kesimpulan terburu-buru, jangan menghakimi pembicara dengan mendengarkan secara aktif. Kedua pihak saling menanggapi baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Materi kedua, komponen interaksi bahasa dan verbal. Bahasa sebagai sistem simbol. Bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Bahasa sebagai sistem makna. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tepat dan dapat memiliki beberapa kaidah di dalamnya. Bahasa juga memiliki makna, yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, dan pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Hambatan-hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal, yaitu hambatan semantik, hambatan teknis, hambatan perilaku, hambatan interaksi verbal. Prinsip bahasa dan interaksi verbal yang perlu diperhatikan. Interpretasi menciptakan makna. Komunikasi adalah aturan yang dipadu. Penekanan mempengaruhi makna. Aspek sosial bahasa dan interaksi verbal yang perlu diperhatikan, yaitu bahasa sebagai intuisi sosial, kemampuan simbolis, bahasa dan budaya saling berkaitan. Materi ketiga ada komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama ada repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Substitusi, menggantikan lambang verbal. Kontradiksi, menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Komplement, melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Aksentasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Beberapa jenis komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah juga disebut komunikasi nonverbal yang paling universal, karena kata-kata orang yang akan menunjukkan ekspresi wajah yang sama untuk emosi tertentu. Postur tubuh seseorang dapat memberikan informasi tentang kepercayaan diri, kenyamanan, dan atau ketidaknyamanan. Tatapan mata dapat memberikan informasi tentang perasaan seseorang. Tatapan mata yang intens dapat menunjukkan ketertarikan atau ketidaknyamanan. Komunikasi ruang, ilmu tentang penggunaan ruang oleh seseorang. Penggunaan ruang mengungkapkan diri kita sejelas atau sepasti kata-kata dan kalimat. Wilayah adalah area yang dianggap milik seseorang atau kelompok. Wilayah dapat berupa ruangan fisik ataupun non-fisik. Wilayah dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial. Sentuhan adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan kontak fisik antar dua orang. Sentuhan dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan budaya.
Materi keempat ada komunikasi dan hubungan antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antar dua orang yang memiliki hubungan yang telah terbangun sedemikian rupa. Orang-orang tersebut telah terhubung dalam beberapa cara. Hubungan antar pribadi merupakan hasil dari komunikasi antar pribadi. Daya tarik antar pribadi adalah kemampuan seseorang untuk menarik perhatian orang lain. Faktor yang mempengaruhi daya tarik antar pribadi adalah lain kesamaan baik dalam hal sikap, nilai, minat, latar belakang maupun kesamaan sifat meningkatkan komunikasi interpersonal. Pertahanan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengarkan secara aktif dan penuh perhatian apa yang dikatakan orang lain. Hindari evaluasi, menghakimi, menafsirkan, atau mengkritik orang lain. Gunakan perspektif pragmatis atau perilaku yang menekankan interaksi dan manajemen. Fokus pada tujuan tertentu dan gunakan keterampilan khusus yang terbukti efektif dalam komunikasi antar pribadi. Mengelola konflik. Fokus pada suatu kini, menghindari mengungkit masalah masa lalu, menggunakan pernyataan saya untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan Anda. Hindari menyalahkan atau menuduh orang lain. Cobalah untuk menemukan titik temu dan bekerja menuju solusi yang saling menguntungkan. Gunakan keterampilan mendengarkan secara aktif untuk memahami sudut pandang orang lain. Gunakan pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan identifikasi masalah, menghasilkan solusi yang mungkin, mengevaluasi solusi, dan memilih solusi terbaik. Materi terakhir ada komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Komunikasi kelompok adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota kelompok yang terdiri dari minimal 3 orang yang memiliki tujuan bersama untuk saling komunikasi satu sama lain. Komunikasi kelompok melibatkan interaksi tatap muka antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Beberapa karakteristik komunikasi kelompok antara lain bersifat formal dalam arti pelaksanaan direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan komponen-komponennya dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang bergantung pada suatu organisasi. Fungsi komunikasi organisasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh organisasi dapat diterima dan dipahami oleh semua anggota organisasi. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda seperti beda ras, etnik, sosial ekonomi, gabungan dari semua perbedaan ini. Komunikasi massa adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi melalui media massa kepada halayak yang luas. Komunikasi massa bersifat satu arah, artinya pesan disampaikan dari komunikator ke komunikan tanpa adanya interaksi balik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.